Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai doa 10 hari menuju Pentakosta. Hari ini Selasa 26 Mei tahun 2020. Dan kita akan memulai doa hari ke-6 ini dengan tema kerendahan hati. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas 14 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan nats ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang tidak senang dihargai, dihormati, dan diakui? Kita semua pasti senang. Karena ternyata secara naluriah, manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau tidak mau disepelekan. Hal ini diperkuat dengan apa yang dinyatakan oleh Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia, bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah 1. Kebutuhan fisiologis, seperti sandang, pangan, papan, tidur, dan sebagainya. 2. Keamanan. 3. Kebutuhan untuk dicintai. 4. Kebutuhan untuk dihargai. Dan 5. Kebutuhan untuk diakui. Dengan melihat teori ini, tidak heran bila orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri terkadang terlihat begitu antusias dalam mengejar kelima hal tersebut. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya bila fokus hidup manusia hanya terpaku padanya. Dampak buruk yang muncul adalah manusia dapat terjatuh dengan mudah pada kesombongan diri dan sulit hidup dalam kerendahan hati. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus pada Injil Lukas 14 ayat 7 sampai dengan yang ke-14, di mana Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Pada hari Sabat, ada seorang pemimpin Farisi yang mengundang Yesus untuk makan bersama. Dan pengajaran Yesus dimulai ketika orang banyak berusaha untuk duduk di kursi kehormatan dan enggan duduk di kursi yang paling rendah. Pada ayat yang ke-8 dan 9, Yesus mengatakan, "Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu,' lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah." Yesus justru menyarankan kepada setiap orang yang hadir untuk duduk di kursi yang paling rendah. Akibatnya, engkau akan dihormati oleh semua tamu yang hadir bila pemilik pesta mempersilahkan kamu untuk duduk di kursi kehormatan. Saat itu, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kerendahan hati kepada tamu yang diundang, tetapi juga kepada tuan rumah, supaya ia juga tidak hanya mengundang orang kaya saja, tetapi juga orang-orang yang kurang beruntung, golongan masyarakat rendah, dan kaum yang tersisihkan. Di sini, Yesus tidak hanya mengajarkan kebijaksanaan duniawi saja, tetapi ia juga mengajarkan soal ketulusan yang tidak perlu mengharapkan balasan. Orang kaya dan terhormat yang diundang dapat dengan mudah memberikan balasan yang setimpal, tetapi tidak dengan kaum rendahan. Dengan apakah mereka bisa membalas kebaikan orang kaya? Mengundang orang-orang yang masuk pada sebuah pesta seharusnya dilandasi dalam semangat kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, dan dengan semangat kerendahan hati. Dan hal ini bukanlah hal yang mendatangkan pujian, namun Allah telah menyediakan berkat ilahi pada saat waktunya tiba. Hidup dengan kerendahan hati merupakan tantangan di zaman yang keras ini. Kerendahan hati terkadang dinilai sebagai hal yang tidak berguna. Terlebih,
budaya kompetitif semakin menguasai kehidupan manusia. Di sisi lain, kerendahan hati bukan sebuah perilaku yang dapat dikuasai dengan instan. Kerendahan hati adalah karakter yang bisa muncul karena pembiasaan diri. Dengan melihat dan memahami sulitnya belajar hidup rendah hati, kita membutuhkan tekad dan komitmen yang kuat. Dan sebagai murid Yesus, kiranya kita semua dimampukan untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati, mengikuti jejak dan keteladanan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ambillah waktu teduh sejenak agar firman Tuhan dapat tinggal dalam hati dan pikiran kita, serta mewujud dalam tindakan. Setelah itu, mari kita doakan beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, mintalah agar Roh Kudus memampukan kita untuk mengikuti jejak dan teladan Yesus yang hidup senantiasa dalam kerendahan hati. Yang kedua, doakan agar jemaat GKI Purwodadi dan simpatisan tetap teguh imannya, makin bersemangat dan penuh sukacita dalam hal saling mendoakan satu sama lain, saling memperhatikan dan saling berbagi. Doakan agar ibadah keluarga dapat dilakukan setiap saat dan berdampak positif untuk keluarga-keluarga jemaat GKI Purwodadi dan simpatisan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak dan berdoa kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.